Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Karinia dengan NIM G002130 dari kelompok B4. Saya akan menjelaskan mengenai laporan kedua, yaitu traktus digestivus superior. Nah, kronologinya adalah Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah mulut atau cavum oris. Jadi pencernaan itu dimulai di mulut, tempat makanan dihancurkan oleh gigi dan bercampur dengan saliva. Saliva itu mengandung enzim seperti amilase yang mulai mencerna karbohidrat dan cairan ini membentuk bolus atau gumpalan makanan yang siap gitu kan. Nah, gerakan lidah dan langit-langit membantu mengarahkan makanan ke faring. Jadi dari lidah ini dan langit-langit akan menuju ke faring. Ini adalah faring. Oke. Selanjutnya ada faring. Strukturnya itu, faring itu adalah saluran otot yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, jadi saat menelan, makanan itu melewati faring menuju esofagus. Refleks menelannya itu mengontrol epiglotis agar menutup saluran udara dan mencegah makanan masuk ke trakea. Nah, tadi kan struktur faring itu ada 3 ya, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kalau nasofaring, dia tidak terlibat dalam pencernaan. Kalau orofaring, itu adalah tempat makanan bergerak setelah dikunyah. Terus abis itu ada laringofaring. Laringofaring itu mengarahkan makanan ke esofagus sambil menutup saluran udara melalui epiglotis. Jadi di sini ada epiglotis. Ini adalah epiglotisnya. Ya, jadi faring itu fungsinya tadi adalah mengontrol refleks menelan untuk mencegah aspirasi makanan. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus itu ada di sini. Ini adalah esofagus. Esofagus itu adalah sebuah tabung otot sepanjang kurang lebih 25 cm yang menghubungkan faring ke lambung. Nah, lapisannya itu terdiri dari mukosa, submukosa, otot polos, dan selosa. Di esofagus itu terdapat eh, gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot ritmik yang mendorong bolus ke bawah. Nah, ada 2 sfinkter utama yang bekerja di dalam esofagus ini. Yang pertama adalah sfinkter esofagus atas. Sfinkter esofagus atas itu adalah mengontrol masuknya makanan dari faring. Kalau sfinkter esofagus bawah itu membuka untuk mengalirkan makanan ke lambung dan mencegah refleks. Oke, selanjutnya makanan dari esofagus akan dilarikan ke lambung. Nah, di lambung ini makanan dicampur dengan asam klorida dan enzim pencernaan seperti pepsin untuk memecah protein. Nah, lambung ini memiliki 3 bagian penting. Yang pertama, fundus, corpus, antrum, dan pilus. Fundus itu untuk menampung makanan sementara. Selanjutnya ada corpus. Corpus itu adalah tempat utama proses pencampuran. Yang ketiga adalah antrum dan pilorus. Antrum dan pilorus itu untuk mengontrol pelepasan makanan ke usus halus. Jadi di sini ada pilorus. Nah, selanjutnya itu ada juga kardia. Kardia itu adalah tempat masuknya makanan dari esofagus. Jadi dari esofagus dia akan masuk melewati kardia. Ini adalah kardia. Nah, selanjutnya mekanisme adaptasi saat makan banyak. Jadi ada namanya peregangan lambung
Terus ada sphincter pylorus dan hormodineuron. Yang pertama adalah peregangan lambung. Peregangan reseptor di dinding lambung itu, terutama di fundus, mendeteksi adanya distensi. Nah, hal ini memicu refleks gastric accommodation untuk memungkinkan lambung menampung lebih banyak makanan. Selanjutnya ada sphincter pylorus. Sphincter pylorus itu dia fungsinya untuk menahan makanan lebih lama di lambung untuk memproses makanan dalam volume besar. Selanjutnya ada hormonal dan neural, yaitu ada leptin dan cholecystokinin. Nah, atau CCK, itu dia memberikan sinyal kenyang ke otak. Selanjutnya ada saraf vagus itu untuk mendeteksi tekanan lambung dan mengatur respons kenyang. Nah, selanjutnya, eh, penyebabnya cepat kenyang adalah yang pertama adanya distensi lambung yang berlebihan karena makan terlalu cepat. Yang kedua, respons hormonal terlambat sehingga sinyal kenyang belum optimal. Dan yang ketiga adalah gangguan seperti gastroparesis di mana pengosongan lambung melambai. Seperti itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.